Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Fitri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu selalu berharap semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Nah, hari ini kita akan belajar bareng lagi nih. Ada yang tahu dengan materi apa? Hari ini kita akan belajar materi macam-macam kegiatan ekonomi dan perannya dalam mensejahterakan masyarakat. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, agar dalam belajar nanti kita diberi kemudahan dan kelancaran. Yuk kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, langsung saja ya anak-anak. Kalian pasti sudah penasaran. Kita langsung ke materinya. Ayo. 24 Desember 2020. Aku memutuskan untuk membuat video ini. Untuk memulainya, aku menentukan lokasi yang menarik dalam video ini. Pada akhirnya, aku menemukan tempat yang menarik, yang dimana tempat ini terdapat kumpulan orang-orang baik di dalamnya. Aku bisa belajar apa yang dinamakan bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Izinkan aku mempersembahkan apa yang telah kudapat. Ini dia sebuah cerita tentang makna dari kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar materi kegiatan ekonomi dan manfaatnya dalam menyejahterakan masyarakat. Oke, langsung saja kita ke materi. Sebelum menuju materi, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi, siswa dapat memprediksikan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, setelah mempelajari materi, siswa dapat menemukan contoh real kegiatan ekonomi di sekitar rumah dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat. Sebelum masuk ke materi inti,
Ibu ada tugas nih untuk kalian. Tadi di awal, Ibu sudah menayangkan sebuah video. Nah, tugas dari kalian yaitu tulis di kolom komentar apa saja hal yang kamu tangkap dari video tadi. Tuliskan dengan kata-katamu sendiri ya. Setiap anak wajib menuliskan minimal 1. Oke, sudah jelas? Setiap anak menuliskan minimal 1 hal yang ditangkap dari video. Oke, selamat mengerjakan. Ibu beri waktu 1 menit ya. Kita akan langsung menuju pengertian kegiatan ekonomi. Nah, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu kegiatan ekonomi? Kalau ada yang tahu, silahkan kalian menuliskan di kolom komentar dengan bahasa kalian sendiri. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan masing-masing individu. Kenapa tujuan masing-masing individu? Karena setiap individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda pula. Sehingga di situ dikatakan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan masing-masing individu. Sampai sini sudah jelas? Kalau sudah, kita lanjut ke materi berikutnya. Setelah Ibu menjelaskan bahwa individu memiliki kebutuhan dan tujuannya masing-masing, sekarang ada kuis lagi nih buat kalian. Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya, kalian jawab pertanyaan ini dulu ya. Sebutkan apa saja kebutuhan manusia yang kamu ketahui. Nah, kebutuhan manusia kan ada banyak sekali. Kalian wajib menuliskan minimal 1 kebutuhan manusia yang kamu ketahui. Tulisnya di kolom komentar ya. Ibu tunggu. Lalu Ibu akan menjelaskan jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi itu ada 6. Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu agraris. Agraris merupakan kegiatan yang menggunakan lahan sebagai faktor produksi utama. Di sini Ibu menjelaskan tentang pertanian. Nah, kenapa Bu pertanian? Jawabannya karena dalam pertanian itu lahan sangat penting sekali peranannya. Atau bisa dikatakan lahan atau sawah itu sebagai faktor produksi utama. Jadi seorang petani itu sangat bergantung kepada lahan. Seperti itu ya anak-anak. Selain pertanian ada juga nelayan. Nelayan itu juga sangat bergantung kepada laut dalam produksinya. Nah, yang kedua yaitu kegiatan industri. Kegiatan industri ini merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Contohnya, dalam sebuah pabrik mengolah benang atau mengolah kapas menjadi kain. Itu merupakan kegiatan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada juga pabrik yang mengolah kapas diolah menjadi benang, benang diolah menjadi kain, dan kain diolah menjadi pakaian. Itu merupakan kegiatan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai atau bahan jadi. Perlu diingat ya anak-anak, dalam industri itu ada kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan mengolah bahan mentah menjadi barang siap pakai atau bahan jadi.
Yang ketiga yaitu perdagangan. Nah, perdagangan ini sangat familiar sekali di anak-anak. Karena apa? Karena ini sering dijumpai oleh anak-anak di kehidupan sehari-hari. Jadi, perdagangan ini merupakan kegiatan membeli dan menjual kembali barang tanpa mengolah ulang. Tujuan dari perdagangan yaitu untuk mencari keuntungan. Nah, jadi contohnya seperti ini perdagangan tuh. Adi disuruh ibu ke warung untuk membeli sampo. Nah, itu merupakan contoh dari jenis usaha ekonomi perdagangan. Kan tidak mungkin sampo itu diolah kembali oleh pedagang kan? Nah, sudah paham anak-anak? Yang keempat yaitu jasa. Jasa itu usaha memberikan pelayanan. Jadi, seorang konsumen itu saat membeli itu tidak mendapatkan barang, namun mendapatkan pelayanan. Contohnya saja, kita pergi ke tukang cukur rambut. Nah, kita tidak akan mendapatkan barang di situ. Namun kita akan mendapatkan jasa, yaitu berupa potong rambut. Namun akan lain halnya jika kita datang ke tukang cukur untuk membeli vitamin rambut dan lain sebagainya. Itu beda ya. Nah, yang Ibu tekankan di sini, usaha jasa itu memberikan pelayanan, bukan memberikan barang atau memberikan dalam bentuk fisik. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu transportasi. Nah, transportasi ini merupakan usaha untuk mengantarkan orang ke tempat yang diinginkan atau juga usaha untuk mengangkut barang orang ke tempat tertentu. Nah, apakah kalian pernah naik bis, naik pesawat mungkin, naik kereta atau naik kendaraan umum yang lain? Itu termasuk salah satu jenis usaha transportasi. Nah, yang bergerak di bidang mengangkut barang itu semisal kalian mengirim paket. Mengirim paket itu juga merupakan salah satu usaha transportasi. Nah, sekarang yang terakhir jenis usaha ekonomi ekstraktif, yaitu kegiatan usaha yang mengumpulkan, menggali, dan mengambil barang-barang yang sudah disediakan oleh alam. Contohnya, penambang pasir, penambang emas, minyak, dan lain sebagainya. Cukup dimengerti kan anak-anak? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, produksi, yang kedua, distribusi, dan yang ketiga, konsumsi. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu produksi. Apa sih Bu kegiatan produksi itu? Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Nah, contoh dari kegiatan yang menghasilkan barang adalah petani. Petani menanam jagung, berarti petani itu memproduksi jagung atau menghasilkan jagung. Contoh dari kegiatan yang menghasilkan jasa adalah tukang laundry. Nah, tukang laundry itu kan kerjaannya menyuci, menyetrika, seperti itu kan? Nah, itu namanya juga kegiatan produksi yang menghasilkan jasa. Lalu, orang yang memproduksi itu disebut dengan produsen. Selanjutnya, tujuan dari produksi yaitu yang pertama, jelas ya, menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, meningkatkan nilai guna barang. Yang ketiga, menyediakan lapangan kerja. Nah, jadi seorang produsen itu bisa menyediakan lapangan kerja bagi seseorang yang membutuhkan. Semisal,
Bu Ani seorang produsen peyek terkenal yang ada di daerah Bantul. Nah, Bu Ani ini mengangkat banyak sekali tenaga kerja. Jadi, bisa dilihat kan, tujuan dari produksi itu salah satunya menyediakan lapangan kerja. Dan ini sangat bermanfaat untuk orang banyak. Dan ini dapat menyejahterakan masyarakat. Semoga mudah dipahami ya anak-anak. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen ke konsumen. Orang yang mendistribusikan itu dinamakan distributor. Nah, di sini ada beberapa lembaga distribusi. Yang pertama ada grosir, yang kedua ada agen, yang ketiga ada pedagang eceran, dan yang keempat ada toko khusus. Yang pertama yaitu grosir. Nah, grosir itu biasanya menjual barang dalam jumlah yang banyak, jadi tidak dijual eceran. Dan biasanya grosir ini melayani para pedagang. Jadi, grosir ini tidak langsung disampaikan barangnya, tidak langsung dijual kepada masyarakat, namun melalui pedagang dulu. Nah, yang kedua yaitu agen. Apa sih agen? Agen itu merupakan perantara dari perusahaan. Semisal agen gas. Jadi, agen gas itu merupakan perantara antara perusahaan gas dengan penjual. Nah, yang ketiga yaitu pedagang eceran. Nah, pedagang eceran ini seringkali kita jumpai ya. Contohnya adalah toko-toko yang ada di warung. Itu merupakan pedagang eceran. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah toko khusus. Nah, toko khusus ini sama seperti pedagang eceran. Namun, toko khusus ini lebih spesifik. Biasanya menjual satu jenis barang atau menjual satu kelompok barang tertentu. Contohnya, toko alat tulis. Di situ tokonya khusus menjual alat tulis. Atau toko bahan bangunan. Jadi di toko itu hanya menjual bahan bangunan saja. Itu yang dimaksud dengan toko khusus. Yang ketiga yaitu konsumsi. Apa sih Bu kegiatan konsumsi itu? Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan nilai guna sebuah produk maupun jasa. Nah, orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Di sini ada dua tipe konsumsi. Yang pertama, konsumsi produktif. Yang kedua, konsumsi konsumtif. Kita bahas yang pertama dulu ya. Konsumsi produktif. Konsumsi produktif itu konsumsi yang bertujuan untuk menghasilkan barang. Contohnya pengusaha roti. Pengusaha roti ini membeli barang-barang untuk membuat roti. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ya untuk menghasilkan roti. Dan yang kedua yaitu konsumsi konsumtif. Nah, tujuan dari konsumsi konsumtif adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Contohnya, kita menggunakan buku untuk menulis. Nah, berarti itu merupakan konsumsi buku. Perlu diingat ya anak-anak, kegiatan konsumsi itu tidak hanya kegiatan makan saja, makan atau minum. Tidak ya. Jadi kegiatan konsumsi itu pada intinya kegiatan untuk menghabiskan nilai guna barang. Contohnya, kita menggunakan sepatu, itu merupakan kegiatan konsumsi. Kita menggunakan jasa tukang potong, itu juga merupakan konsumsi. Seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, tadi kan ibu sudah banyak sekali menjelaskan mengenai materi.
Kalian juga sudah mengamati video, sudah mengerjakan tugas. Nah, sekarang untuk yang terakhir, Ibu akan memberi kalian kuis. Kuis ini tidak harus dikerjakan sekarang. Kalian pasti capek kan? Kuis ini Ibu beri waktu selama 2 hari. Jadi dari kalian wajib menyelesaikan kuis ini sebelum hari Kamis. Dapat dimengerti kan anak-anak? Link dari kuis bisa kalian lihat di deskripsi video ya. Ibu akan menaruhnya di sana. Oke? Anak-anak, sekarang kita sudah memasuki fase penutup. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih sekali pada kalian karena kalian telah mengikuti pembelajaran ini dengan semangat dan penuh keceriaan. Nah, selanjutnya, bila kalian ada yang ingin ditanyakan dari materi, kalian bisa ketik di kolom komentar atau bisa japri Ibu ya. Ibu tunggu. Dadah, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.